Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku bersama saya Mancing 55. Jadi untuk di video kali ini saya akan membuat sebuah racikan, yaitu media ati ayam ya. Ati ayam ini kita buat seperti pelet. Nah, hari ini tuh sebenarnya saya baru pulang mancing ya. Sekarang ini jam berapa nih? Jam setengah 2 pagi ya. Jadi saya tadi mampir ke Pasar Kramat Jati membeli bahan dasarnya itu ati ayam. Nah, untuk di pasar ini ati ayam tidak dijual terpisah ya, jadi dijual sepasang antara ati dan ampela. Untuk ati ayam ini memang saya sengaja beli banyak teman-teman. Ini saya beli sebanyak 20 pasang sama dengan 20 ati ayam. Dan untuk ampelanya ini saya olah untuk menu sahur nanti jam setengah 4 pagi. Ini ati ayam yang saya beli ini teman-teman. Untuk ati ayam ini saya sarankan ketika teman-teman memisahkan dari ampela itu nggak perlu dicuci ya, jadi biarkan begini aja, kecuali ampelanya memang perlu dicuci karena mau kita makan. Tapi kalau untuk ati ayamnya nggak perlu dicuci lagi karena di situ ada aroma-aroma amis ya. Kalau kita cuci juga sayang, nanti aroma amis akan berkurang. Nah, untuk cara mengolahnya ini ada beberapa bahan tambahan teman-teman. Untuk bahan tambahannya sebenarnya ini tidak terlalu ribet. Kita cukup menyiapkan ati ayam, terus bahan satu lagi yaitu serelak ya. Saya gunakan untuk 20 ati ayam ini saya tambahkan serelak sebanyak 1, 2, 3, 4 sebanyak 8 saset ya. Ini serelak kacang hijau. Untuk serelak ini ada dua variasi, yaitu kacang hijau dan serelak beras merah. Jadi teman-teman bebas mau pilih yang mana, dan saya menggunakan yang kacang hijau karena kebetulan tadi di warung yang serelak beras merah itu lagi kosong. Bahan dasarnya cuman 2 ya kan. Nah, nanti kalau memang kita mau mancing baru kita tambahkan kinoy atau beras merah lagi juga bisa, serelak kacang hijau juga bisa. Dan selain itu kita akan tambahkan bawang putih. Bawang putih itu mungkin kalau untuk 20 ati ayam ini kurang lebih nggak usah banyak-banyak lah ya, sekitar 1 siung atau 2 siung ya. 1 siung itu kalau ukuran kecil, kalau ukuran besar, 2 siung itu kalau ukuran kecil. Untuk esen sodokannya kita gunakan esen MC 55 coklat. Untuk MC 55 coklat ini memang esen yang biasa saya pakai, dan ini esen yang racikan saya sendiri. Teman-teman kalau untuk mendapatkan esen MC 55 ini tidak perlu bingung nyarinya di mana, karena ini tidak dijual di toko offline ya atau toko umpan. Ini hanya ada di Tokopedia Mancing 55 Store atau Shopee AD7777. Jadi AD 7-nya ada 6 kali. Dan atau teman-teman mau langsung pesan melalui saya, itu bisa dikontak di nomor HP 0858 9492 7554. Nah, oke, kalau gitu jangan lama-lama, langsung kita olah aja media ati ayam. Nah, ini untuk ati yang tadi kita siapkan, kita masukkan ke dalam blender ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ada blender, silakan di blender. Kalau memang tidak ada blender, itu alternatifnya menggunakan golok atau pisau ya, dicacah sedemikian rupa. Nggak harus terlalu halus ya, yang penting dia itu agak hancur aja ya, agak kecil-kecil. Ini akan kita blender. Nah, karena di blender ini kita kan butuh buat pelicin lah ya. Jadi kita tambahkan 1 butir telur ayam biasa ya. Jadi nggak harus telur bebek. Kalau memang mau menggunakan telur bebek pun juga lebih bagus. Kita gunakan 1 butir telur. Ini akan kita blender. Sebenarnya untuk di blender sekaligus juga bisa, tapi saya akan menggunakan setengah-setengah aja dulu ya, biar nanti
hancurnya terata. Ini akan kita blender. Jadi memblendernya ini nggak harus lama-lama teman-teman, sebentar aja, asal sudah mulai hancur juga cukup. Jadi mohon maaf nih ya, saya review umpan sambil udud. Nah ini yang tadi setengah kita masukkan sudah selesai di blender, kita tambahkan lagi yang setengahnya, kita masukkan dan kita blender lagi. Kalau untuk yang dicacah ini teman-teman cukup dicincang aja ya, menggunakan pisau atau golok sekecil mungkin, nggak harus halus. Jadi ini bedanya tuh antara cacah dan tumbuk itu beda ya. Saya lebih menyarankan dicacah daripada ditumbuk. Ini kita blender lagi, kira-kira ya mungkin nggak nyampe 2 menit lah ya. Nah untuk racikan ini memang agak sedikit ribet lah ya, dan modalnya pun juga lumayan, tapi bisa disimpan di kulkas beberapa minggu atau bulan juga masih tetap bisa dipakai. Ini setelah selesai di blender kita masukkan ke dalam baskom. Jadi umpan ini nanti akan menjadi 4 atau 5 bungkus. Saya gunakan untuk mancing saya sendiri. Nah, ini. Tapi kalau emang teman-teman nggak mau ribet juga bisa kunjungi toko online saya, yaitu Tokopedia Mancing 55 Store atau Shopee AD7777. Juga di situ ada tersedia media ati olahan ya. Nah ini kita masukkan ke dalam baskom. Lalu kita akan menambahkan beberapa bahan berikutnya, yaitu serelak kacang hijau ya. Ini kan serelak kacang hijau saya beli di warung, kondisinya itu dia masih fresh, otomatis harganya lumayan lah ya. Jadi kalau teman-teman memang ada alternatif serelak yang sudah expired juga itu lebih bagus digunakan, biar modalnya nggak terlalu banyak. Ini sih kita masukkan semua sebanyak 8 saset ya. Kalau emang teman-teman mau menggunakan 10 saset pun nggak masalah, silakan. Karena ini tidak akan membuat bantet atau keras ya, dia akan lengket aja. Di sini juga pengerasnya saya tetap menggunakan media media mie yang kita blender atau bubuk Indomie atau biasa disebut dengan kinoe. Kalau untuk di daerah Jabodetabek mungkin namanya kino ya, tapi kalau untuk di daerah luar Jabodetabek saya nggak tahu namanya apa. Yang pasti itu mie instan yang sudah expired di blender ataupun yang masih fresh juga nggak masalah. Dia teksturnya nanti bisa semakin lama akan mengeras sendiri. Untuk di video pembuatan umpan kali ini memang durasinya agak lama ya teman-teman, karena supaya penyampaiannya itu lebih jelas, jadi teman-teman nggak merasa kebingungan. Di sini saya jelaskan sedetail mungkin. Tapi perlu teman-teman ingat juga, racikan ini memang racikan saya sendiri dan saya sering pakai. Otomatis menggunakan umpan olahan ini tidak selalunya diterima oleh ikan-ikan yang ada di pemancingan yang berbeda. Ini sudah ditambahkan serelak beras merah. Nah ini untuk tambahan berikutnya yaitu media susu expired. Jadi susu expired ini teman-teman bebas menggunakan susu dengan merek atau jenisnya seperti apa. Yang pasti susu bubuk ya. Kalau ya seminimalnya itu susu Denkau. Ini saya gunakan susu ibu hamil ya, rasa vanila, rasa strawberry. Jadi teman-teman ini untuk susu ini bebas ya. Saya nggak mematok menggunakan satu merek aja, tapi yang jelas susu bubuk gitu aja. Susu bubuk dengan creamer itu beda ya teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman tuh salah tangkep, yang digunakan malah creamer ya. Nah ini saya gunakan kurang lebih sebanyak 7 sendok makan. Nanti kita aduk. Ini kan 7 sendok makan. Tapi kalau memang teman-teman ada modal lebih, mau menggunakan 10 sendok makan juga nggak masalah. Nanti kita aduk lagi sampai merata. Jadi pembuatan video ini memang udah pagi ya. Jadi mata saya agak-agak ngantuk. Karena kalau dibuat siang hari tuh rame.
Nah ini kita tambahkan 1 siung bawang putih. Kenapa 1 siung? Karena ini bawang putihnya gede ya, ukurannya ya 1 jempol kuda, jadi agak gede. Kalau ukurannya 1 jempol ayam mungkin kita gunakan 2 siung aja. Kita ulek. Nah ini uleknya terserah ya teman-teman, mau diulek kayak mau digeprek mau di apa. Yang jelas itu bawang putihnya sampai halus ya. Atau teman-teman nggak mau ribet, beli di pasar yang sudah digiling juga bisa. 5.000 udah banyak. Ini nanti sate siung ini akan jadi 1 pucuk ya, sepucuknya jadi sepucuk sendok makan ya. Jadi ujungnya doang, ini ukuran segitu. Jadi kalau teman-teman beli di pasar ya gunakanlah ukuran seperempat sendok makan gitu kira-kira. Ini setelah halus nanti kita tambahkan ke dalam baskom tadi. Ini yang nguleknya ini orang profesional ya teman-teman, jadi biasa jualan ketoprak dan gado-gado, jadi ulekannya udah paling halus nggak bisa dilakukan lagi. Ini tambahkan, nah kira-kira segitulah ukurannya lah, tapi jangan terlalu banyak juga, terlalu banyak malah nanti kesannya aromanya full bawang putih juga kurang bagus dan pastinya pedes. Ini kita aduk sampai merata ya teman-teman. Nah nanti ini kalau setelah merata, udah benar-benar dipasang merata, kita akan tambahkan pengeras, yaitu yang tadi saya bilang quinoa tadi. Ini kebetulan ada notifikasi dari Shopee kalau ada yang pesen MC55 coklat. Kita silent dulu lah ya, biar nggak terlalu aneh. Bunyi lagi baik. Bentar, kita silent pakai mode terbang. Oke. Ini udah kita tambahkan bawang putih. Jadi kita akan tambahkan bahan berikutnya ya teman-teman, yaitu media quinoa atau bubuk indomie atau indomie instan yang udah expired, kita blender halus, atau indomie segar kita blender halus. Jadi sebetulnya quinoa. Nah untuk teman-teman di video saya berikutnya, ketika saya membuat umpan terus saya menyebutkan nama quinoa itu yaitu bubuk indomie. Ini kita tambahkan dulu garam ya, garam sebanyak 1 sendok teh. Garam ini tujuannya satu, yang pasti asin ya, nggak mungkin garam itu rasanya manis karena asin. Ini percaya atau tidak ya kan, nggak tahu mitos atau fakta, ikan itu menyukai rasa asin. Seperti ikan mas juga sama, ikan mas juga menyukai rasa asin, ikan lele juga sama, begitupun saya juga sama menyukai rasa asin. Makanya kita tambahkan 1 sendok garam ya, sendok teh. Ini seperti ini teksturnya teman-teman ya, dia masih encer, lembek banget ini. Ini kalau kita pulung atau kita kocek pun nggak bisa karena lembek banget. Kita akan tambahkan pengerasnya, quinoa yang tadi saya jelaskan. Nih, kita tambahkan quinoa. Untuk penambahan quinoa ini teman-teman diperkirakan saja lah ya, karena kalau kita sebutkan jumlah sendoknya terus teman-teman ikutin juga tingkat keencerannya kadang berbeda, karena kan ati ayam ini memang mengandung banyak air ya, jadi sulit untuk ditebak. Ini kita tambahkan quinoa, dan nanti kalau dirasa masih lembek juga bisa dikerasin lagi. Nah untuk penambahan quinoa ini misalkan ini kan baru bikin lah ya, jadi bisa dibikin agak keras, tapi soalnya nanti setelah kita jadi kan akan kita fermentasi selama 1 hari 1 malam di luar kulkas ya, otomatis dia akan mengembang dan yang tadinya keras bisa menjadi lembek lagi. Tapi lembeknya bukan berarti lembek nggak bisa di kail, tetap bisa karena dia lengket. Ada serelak beras kacang hijau, maksudnya serelak kacang hijau. Iya ini malam-malam jadi agak ngantuk ya, demi konten teman-teman jadi kita buat. Yang penting teman-teman di konten-konten saya ini ada yang bermanfaat, juga saya merasa senang dan alhamdulillah. Kalau memang kurang bermanfaat saya mohon maaf, karena kan ya beda pemancingan, beda selera, beda kebiasaan ya. Ini kita tambahkan quinoa tadi. Nah karakter quinoa itu kan dia semakin lama akan mengembang dan mengeras. Jadi diperkirakan aja, kalau sekiranya cukup, ini kan udah tambahkan. Nah
Setelah saya tunggu selama 1 jam tadi itu udah mengeras ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Dia kita angkat dengan centong pun dia nggak jatuh, tapi lengket. Ini kalau saya pegang menggunakan tangan itu lengket semua di tangan saya, sama halnya ketika di centong tadi. Nah setelah itu kita akan kemas menggunakan plastik ya teman-teman. Terserah teman-teman mau berapa banyak, yang jelas ini plastiknya ukuran 1 kilo. Dan untuk takaran sendoknya ini saya gunakan 4-5 sendok ya, muncung ya, bukan sendok enggak muncung. Jadi kalau kita timbang mungkin dapatnya itu sekitar 350 gram sampai dengan 450 gram per bungkusnya. Dan ini jadi sebanyak kurang lebih 4 bungkus ya. Nah kira-kira seperti ini. Untuk video-video testernya nanti ya teman-teman, ditunggu dulu, sabar dulu karena ini masih bulan puasa, jadi saya nggak bisa maksain. Ini sudah dibungkus, lalu akan kita rapikan. Rapikannya ini kita tempelkan di keramik, lalu kita sodok pakai bungkus rokok juga bisa, biar nggak biar rata dan nggak sobek. Kalau kita gunakan penggaris terkadang nyangkut di plastik, bolong, usah aset kemana-mana. Nah ini hasilnya teman-teman. Warna merahnya ini merah ati tanpa pewarna ya kan, teksturnya masih keras-keras lengket, tapi nanti setelah kita fermentasi dia akan lembek seperti itu. Racikan asu atau ati susu versi Mancing 55 ya teman-teman. Mungkin di sini ada kekurangan baik dari bahan atau dari penjelasan atau dari cara pembuatan, saya mohon maaf. Yang pasti ini memang umpan yang sering saya gunakan dan alhamdulillah sudah beberapa kali bisa dibilang ketemu rezekinya lah ya, alias juara. Tapi saya juga nggak menjamin bahwasanya teman-teman mau ini bakal juara atau dimakan ya kan, karena tergantung dari kebiasaan itu tadi. Setelah jadi kurang lebih tadi saya diamkan 1 jam lah ya, dia akan berubah seperti ini teman-teman. Ini karakternya dia masih agak keras karena belum saya fermentasi ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah membuat yang seperti saya buat tadi seperti ini, itu teman-teman tinggal tilep ya kan, tinggal tilep, jangan diikat, takutnya dia meledak. Tilep ya kan, diamkan di luar kulkas, terserah teman-teman mau disimpan di sebelah mana. Nah setelah itu tunggu 1 hari 1 malam, dia akan mengembang. Nah setelah mengembang teman-teman pecek, lalu ditilep lagi, simpan di dalam kulkas. Mau di freezer silakan, mau di bawah freezer juga silakan. Dan nanti kalau setelah itu, kalau teman-teman mau mancing, saya ambil dulu sebentar. Nah kalau teman-teman mau mancing, teman-teman tinggal tambahkan Esen MC55 coklat ya. Esen MC55 coklat ini memang racikan saya sendiri dan saya jual di toko online ya, Tokopedia dan Shopee. Ini cocok untuk digunakan media pala, pala udang, pala ayam, pala bebek ataupun ati. Penggunaannya untuk media ati memang dia agak over ya, kurang lebih untuk ati ukuran 300 sampai 400 gram bisa digunakan sebanyak 30 sampai 50 tetes. Untuk harganya sendiri sebenarnya nggak mahal ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau meminat silahkan intip Tokopedia Mancing 55 Store atau Shopee, tinggal klik aja Esen MC55 coklat, nanti muncul sendiri. Kira-kira seperti itu di video kali ini ya. Mungkin saya rasa cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.